semua nih ya. Yang kedua, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main handphone, dan tidak boleh sambil bermain yang lainnya. Peraturannya ketiga, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Oh iya, ada yang keempat, ikuti arahan dari kakak-kakak ya, tirukan dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Salam merdeka. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman jangan lupa ya membaca Mazmur 91 setiap hari. Shalom adik-adik. Wah, apa kabar nih hari ini? Kakak yakin kabar kalian pasti luar biasa, sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini adik-adik kita mau ibadah nih adik-adik. Kakak yakin adik-adik semua udah siap ya. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan, untuk katakan sama Tuhan, aku milikmu Tuhan. Baik di saat aku sedih, di saat aku senang, maupun di saat aku takut, aku tetap milikmu Tuhan dan aku akan panggil namamu. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal. Waktu Ku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu.
selamanya milikmu. Ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk lebih serius lagi menyanyikan lagu ini dari awal. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu. Oh Tuhan, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, karena aku rindu dekat denganmu Tuhan. Dekatmu, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, selamanya milikmu Tuhan. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Aku milikmu, kami milikmu Tuhan. Aku milikmu, selamanya milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Kami milikmu Tuhan. Oh, aku milikmu. Aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kini ku datang menyembahmu Tuhan. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Kami menyembahmu, sebab Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih, sembah adik-adik. Sembah Tuhan lebih dalam lagi adik-adik. Terima kasih. Katakan haleluya. Katakan aku milikmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Selamanya milikmu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Karena kami milikmu Tuhan.
Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami milik-Mu senantiasa, selama-lamanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekat-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu, selamanya milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Ayo adik-adik, katakan sekali lagi, aku milik-Mu. Aku milik. Yes Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Pegang tangan. Kami rindu dekat padamu Tuhan. Dekatmu. Kami milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu, aku milik-Mu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kini ku datang. Kini ku datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami ini menjadi persembahan yang wangi untuk-Mu Tuhan. Menjadi persembahan yang luar biasa Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu berdoa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus anak berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, semangat adik-adik. Wah, adik-adik luar biasa, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, kakak percaya bahwa adik-adik ini adalah adik-adik yang hebat. Katakan amin. Amin. Kalau adik-adik hebat, siapa sih Tuhan yang hebat? Tuhan Yesus. Mari kita akan nyanyi, Dia yang hebat, Dia yang kuat. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan. Lagi ya, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar.
sekarang ini Kak, bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tetapi karena roh Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan. Kita mau nyanyi ya, bukan kuat. Tepuk tangan dulu. Semuanya bersukacita, tepuk tangannya mana? Rasakan musiknya. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey, hey. tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey, hey. tapi rohku kata. Ayo gunung ini katakan, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Katakan gunung ini dipindahkan, gunung itu singkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Bukan kuat, bukan gagah kita, tapi roh Tuhan. Bukan kuat, Hey. bukan gagah, Hey, hey. tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Hey. bukan gagah, Hey, hey. tapi rohku kata. Lagi ya, bukan kuat, bukan kuat, Hey. bukan gagah, Hey, hey. tapi rohku kata. Lagi yang mantap katakan, bukan kuat, Hey, bukan gagah, hey, hey. tapi rohku kata. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku. Katakan, gunung ini dipindahkan, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata, oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Wah, adik-adik masih semangat kan? Masih dong. Masih kan? Yuk kita nyanyi lagu ini lebih semangat lagi. Musik. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
adik-adik, kakak ngelihat kalian tuh semangat banget ya ibadahnya di rumah ya. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk lebih dalam sama Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk bilang, Tuhan pakai aku untuk generasiku, pakai aku untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan sama-sama kita bilang, pakai aku Tuhan. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang ingin dipakai untuk generasi kami, dan ingin dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh ini aku Tuhan. Ayo adik-adik katakan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, pakai kami selalu Tuhan. Pakai aku Tuhan, utus kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan untuk kejadianku. Dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang Kau buat Tuhan, ajaib apa yang Kau buat. Kau menenun aku, ajaib dan mulia, ajaib dan mulia, satu tekadku, pakailah untuk generasi Tuhan. Pakailah untuk generasiku. Ini aku Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai aku Tuhan, Utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus kami sebagai alat, utus kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku mau undang adik-adik, kita mau doakan generasi kita adik-adik. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pakai generasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya generasiku ya Ya Tuhan. Tuhan. Akan memenangkan banyak teman-teman, Ya. akan memenangkan banyak keluarga-keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Pakai aku di era Pentakosta yang ketiga Ya untuk Tuhan. memenangkan, untuk menyelesaikan amanat agung Ya Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Aku mau berkata, ini aku. Utus aku Tuhan. Pakai aku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini aku Tuhan, pakai kami, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Oh, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai Allah kemuliaan-Mu. Utus aku, utus aku sebagai Allah kemuliaan-Mu. Utus aku sebagai Allah kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau akan memakai setiap kami menjadi alat kemuliaan-Nya Tuhan. Akan banyak anak-anak kecil, akan banyak teman-teman kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati, urapi kami agar kami boleh menjadi alat-Mu, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, diperlengkapi dengan baik, dan kami boleh melakukannya untuk memenangkan banyak teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom adik-adik. Coba sekali lagi bilang yang kenceng. Shalom adik-adik semua. Wah, ketemu lagi dengan Kak Tohab ya. Udah lama nih Kak Tohab nih nggak menyapa kalian, nggak ngajar kalian ya. Seneng nggak ketemu Kak Tohab? Siapa yang udah kangen mau ke Gajah Mada? Mau ke gereja lagi? Yes, kakak juga udah kangen ya. Nah, hari ini kakak punya cerita yang seru nih hari ini. Tapi sebelum kita dengar cerita hari ini, kita doa dulu ya sekali lagi ya. Lipat tangannya seperti ini. Semuanya yuk. Lipat tangan, tutup matanya, rapat-rapat, jangan ngintip-ngintip. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Kak Tohab yang mengajar. Urapi juga kami semua, berikan kami telinga seorang murid, agar kami mendengar dengan baik seperti murid yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama bilang amin. Yeay. Adik-adik, nggak berasa kita sudah ada di bulan November. Yeay, November. Bentar lagi bulan apa adik-adik? Yes, bulan Desember. Desember itu adalah ada apa ya di sana ya? Tetot. Kita mau ada perayaan Natal. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik, Natal udah nggak lama lagi ya. Tapi Natalnya disimpan dulu ya. Nanti kita itu hari Natalnya akan seru. Hari ini kakak punya cerita yang seru dulu. Siap ya? Kasih tahu adiknya, kasih tahu pokoknya siap. Yes, good job ya. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya adalah tentang seorang
perwira, seorang tentara yang bernama Kornelius. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 10 ceritanya ada di situ. Nah, adik-adik, Kornelius itu adalah seorang bapak yang baik. Dia itu seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang saleh. Dia seorang yang suka memberikan sedekah atau sumbangan kepada orang-orang Yahudi. Walaupun dia sebenarnya adalah orang Itali. Jadi dia bukan orang Yahudi. Nah, dia suka memberi persembahan. Nah, suatu kali adik-adik, pada waktu sore-sore, tiba-tiba ada seorang malaikat yang menghampiri Bapak Kornelius. Wah, dia diliputi oleh kuasa Tuhan. Dan malaikat itu, dalam satu penglihatan ya adik-adik ya, malaikat itu berbicara kepada Bapak Kornelius. Kornelius, ibadahmu, doamu, sedekahmu telah sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengingat engkau. Kata malaikatnya kepada Korneliusnya. Wah, Bapak Korneliusnya mungkin senang tapi juga takut ya, karena ada seorang malaikat yang mendatangi dia. Tapi ternyata malaikat itu bukan cuma ngomong itu adik-adik, dia juga bawa pesan. Nah, Pak Kornelius, engkau harus menjemput seseorang dari Yope, seorang yang bernama Simon atau Petrus. Suruh anak buahmu untuk menjemput. Nah, nanti aku akan kasih tahu apa yang harus engkau lakukan. Jadi si Pak Kornelius ini mendengarkan kata-kata dari malaikat, lalu dia disuruh untuk menjemput seorang yang bernama Simon atau Petrus di Yope. Nah, adik-adik, ceritanya pindah nih sekarang nih. Pindah ke sini. Nah, ceritanya sekarang ada di sini. Waktu itu Om Petrus murid Tuhan Yesus, itu dia siang-siang lagi berdoa adik-adik. Seperti biasanya Petrus memang suka berdoa ya, siang-siang ternyata dia suka berdoa. Nah, waktu Om Petrus atau Bapak Petrus lagi berdoa begitu, dia lagi rasa lapar adik-adik. Adik-adik pernah kayak gitu nggak? Lagi doa kok lapar ya? Nah, lagi seperti itu, tahu-tahu Om Petrus itu mendapat penglihatan. Wah, penglihatan itu apa ya kak? Penglihatan itu kira-kira Tuhan memberikan seperti kayak gambaran, mungkin kayak film gitu ya, mungkin ada layarnya ini mungkin ya adik-adik ya. Lalu dia melihat sesuatu. Nah, ada kain putih terbentang segi 4. Nah, di atas kain itu ada binatang-binatang adik-adik. Binatang berkaki 4, binatang yang merayap, juga burung-burung. Wah, Om Petrus lagi seperti itu. Terus ada suara lagi. Suara itu berkata seperti ini. Sembelihlah dan makanlah. Oh, sembelihlah dan makanlah. Terus Petrus kan orang Yahudi adik-adik. Orang Yahudi itu kan gak makan binatang haram ataupun yang tidak kudus, yang najis mereka gak makan. Petrus ngomong seperti ini. Oh Tuhan, aku dari kecil gak pernah makan yang haram, yang tidak kudus. Lalu suara itu bilang, apa yang kukatakan halal, engkau tidak boleh bilang haram. Dia makin takut. Sampai 3 kali suara itu bilang, sembelihlah dan makanlah. Akhirnya penglihatan itu selesai adik-adik. Tapi Om Petrus belum ngerti nih. Ini ceritanya tentang apa ya? Artinya apa ya? Habis dia berdoa gitu, ternyata tahu-tahu di bawah itu suruhan dari Bapak Kornelius yang tadi tuh, itu sudah ada di depan pintu Pak Petrus dan bertanya, benarkah ini rumahnya Om Petrus? Iya, benar. Nah, lalu bertemulah suruhan itu dengan Om Petrus. Lalu suruhan itu berkata, Om Petrus, Tuan kami bernama Bapak Kornelius, seorang perwira Itali yang sangat baik. Dia seorang yang saleh, dia takut Tuhan. Dia menyuruh kami untuk menjemput Bapak. Wah, dia menjemput saya. Buat apa ya?
Aku ini kan orang Yahudi, dia kan orang Itali. Tahu nggak adik-adik? Orang Yahudi itu nggak boleh masuk ke rumahnya orang asing, orang Itali, orang Yunani itu nggak boleh. Tapi karena tadi dia udah dapat penglihatan yang tadi, dia taat saja dengan perintah dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Nah, jadi Om Petrus itu akhirnya mau dia. Oke, kalau gitu besok kita berangkat. Mereka dari Yope, sedangkan Bapak Cornelius itu nama kotanya itu Kaisaria. Dari Yope ke Kaisaria. Nah, mereka pergi dong ya. Mereka pergi ke tempatnya Om Cornelius. Nah, pada waktu ketemu dengan Om Corneliusnya rendah hati banget adik-adik. Dia malah sujud untuk menghormati atau menyembah Om Petrus. Padahal kan dia seorang perwira ya. Dia seorang pejabat. Biasanya kan kalau pejabat itu kan adik-adik, mungkin dia berwibawa atau mungkin juga sombong, mungkin ada kayak gitu ya. Tapi ini si Bapak Cornelius ini humble sekali, rendah hati sekali, dia malah sujud. Tapi bila Om Petrus bilang, jangan sujud. Aku kan bukan Tuhan, aku juga cuman hamba Tuhan gitu. Ternyata Om Petrus juga humble juga ya adik-adik ya. Nah, akhirnya singkat ceritanya Cornelius menyambut Petrus dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya masuk ke rumahnya Cornelius. Dan Petrus ngomong seperti ini, Bapak Cornelius tahu nggak? Sebenarnya kami orang Yahudi yang memegang tradisi adat istiadat tidak boleh masuk ke rumahmu ini. Karena aturannya memang seperti itu, tidak boleh. Tapi kemarin Tuhan memberitahukan sesuatu kepadaku dalam satu penglihatan, makanya aku kesini. Nah, oh gitu. Lalu Cornelius juga menjelaskan, kemarin juga waktu aku berdoa, Tuhan yang suruh menjemput Bapak ke tempat ini. Lalu dia menceritakan tentang penglihatannya tadi. Oh seperti itu. Lalu tiba-tiba Om Petrus langsung pikir, teng gitu ya. Oh ternyata itu toh maksudnya tentang penglihatan yang tadi tuh kakak cerita. Tentang binatang yang berkaki 4, tentang binatang yang merayap, tentang burung-burung itu kan binatang yang gak boleh dimakan, tapi kok Tuhan malah suruh makan. Maksudnya itu ya. Oh gitu, ternyata Tuhan sayang kepada seluruh bangsa. Tuhan tidak hanya ingin mengasihi dan menyelamatkan orang Yahudi saja. Sekarang aku baru ngerti. Nah, singkat ceritanya adik-adik, Petrus melayani keluarga Pak Cornelius. Bahkan orang-orang di sana itu menerima Roh Kudus adik-adik. Dan mereka juga akhirnya dibaptis oleh Om Petrus. Gitu ya ceritanya adik-adik ya. Seru ya? Puji Tuhan. Mantap. Nah adik-adik, cerita ini kakak-kakak yakin kalian sudah pernah dengar. Tapi hari ini dengar lagi supaya ceritanya diulang. Lalu kita ngerti, oh ternyata gitu toh kak ceritanya. Bahwa Tuhan itu mengasihi juga orang-orang yang bukan Yahudi. Kita juga kan bukan Yahudi ya. Kita ini namanya Gentiles atau orang yang bukan Yahudi. Tuhan juga sayang kepada kita gitu ya. Nah hari ini apa sih kak yang Tuhan mau ajar kepada kita? Hari ini kita mau belajar 3 hal yang penting yang kalian dapatkan hari ini. Yang pertama adalah kita harus bertindak sesuai kehendak Tuhan. Ulangi ya, kita harus bertindak sesuai kehendak Tuhan. Nah adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kalian juga harus belajar untuk bertindak sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Nah, salah satunya adalah, atau yang paling sering kalian alami adalah mentaati atau mendengarkan orang tua. Nah, atau kakak rohani, atau guru di sekolah, atau guru agama di sekolah. Kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan dari mereka. Gitu ya. Apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka suruh, itu kita harus melakukannya dengan
sukacita, dengan penurut. Seperti tadi Tuhan bicara kepada Petrus, kayaknya nih gak masuk akal nih perintah Tuhan yang satu ini. Tapi Petrus tetap taat karena dia menuruti kehendak Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga kakak kasih jempol nih ya. Jempol 2, jempol kaki juga, yes. Karena kalian selalu menuruti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mungkin gak kedengaran melalui suara Tuhan, tapi melalui suara orang tua, melalui guru di sekolah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus minta tuntunan Tuhan. Nah, ulang nih sekali lagi. Kita harus minta tuntunan Tuhan. Walaupun kalian masih kecil, mulai sekarang belajar minta tuntunan Tuhan. Kak, gimana sih caranya minta tuntunan Tuhan? Gampang sekali adik-adik. Setiap hari bangun tidur, kalian harus berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lalu minta perlindungan, minta urapan dari Tuhan, dan minta supaya Tuhan menuntun kita sepanjang hari itu, supaya apa yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nanti kalau misalnya kita mau melakukan hal yang melenceng, misalnya kita mau marah-marahin orang atau mau maki-maki orang atau melakukan sesuatu yang jahat, langsung ada suara di sini, jangan, yang itu tuh nggak boleh. Nah, itu namanya kita dituntun atau di-guide oleh Tuhan, karena Tuhan itu kan penuntun kita. Yes, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Bilang gini, yang ketiga. Apa yang ketiga, Kak Tohab? Nah, yang ketiga adalah kita harus taat kepada Tuhan. Yes, anak-anak Little Kings, anak-anak Tuhan Yesus harus selalu taat kepada Tuhan. Tuhan kan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu apa? Yang kelihatan itu adalah orang tua. Sekali lagi, Kakak Tohab mau kasih tahu nih ya, kira-kira orang tua kalian yang di rumah itu adalah seperti Tuhan yang kelihatan. Orang tua kita bukan Tuhan ya, tapi seperti Tuhan yang kelihatan atau perwakilan Tuhan yang kelihatan. Jadi kita harus taat. Hari ini Kak Tohab sudah menyampaikan firman Tuhan. Setiap minggu juga kalian disampaikan firman Tuhan. Harus taat. Supaya apa? Supaya nanti kalian besar, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi menikah gitu ya, lalu menua, tetap cinta kepada Tuhan karena taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus. Bilang amin. Sekali lagi bilang amin, Kak Tohab. Yeay, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Good job ya, good job kalian semua, hebat-hebat ya. Nah, sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu adalah ayat hafalan. Sekali bilang hey. Kalau dengar ayat hafalan harus hey gitu ya. Oke, ayat hafalan kita adalah Amsal 1 ayat 5. Yes, Amsal 1 ayat 5. Bunyinya adalah, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Agak panjang ya. Kita baca sekali lagi nih. Kak Tohab juga mau baca sekali lagi. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Coba dihafalkan. Yang besar-besar, yang Pratama 3, Pratama 4 sudah bisa? Masih ada ya Pratama 3, Pratama 4. Oke, tahun depan kita datang lagi ke Gajah Mada ya. Oke, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau lakukan firman Tuhan ya. Sekarang tutup matanya semuanya. Kak Tohab mau ajak kalian berdoa semua. Tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberkati kami hari ini. Kami belajar Tuhan, bahwa Engkau mengasihi seluruh bangsa Tuhan. Bahkan orang berdosa juga Engkau kasihi. Engkau ingin mengubahkan setiap orang berdosa supaya jadi orang benar, supaya jadi orang yang saleh, dan menjadi keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk adik-adikku yang kecil-kecil, yang baru lahir, yang TK, yang SD, bahkan juga yang SMP ya Tuhan. Bahkan juga orang tua,
Kak Toha berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adikku agar mereka taat dan setia kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Toha punya pesan nih. Kak Toha punya pesan untuk adik-adik yang sudah umur 11 tahun ke atas. 11 tahun ke atas. Kalian sudah boleh ibadah di Gajah Mada setiap hari Minggu pukul 11 siang. Kalian datang ya, nggak usah takut, pakai masker. Kalau sehat, nggak demam, nggak batuk, harus datang. Oke, yang sudah umur 11 tahun, mami papi titip pesan anaknya dibawa ke Gajah Mada. Mama papa juga datang ke Gajah Mada karena ibadah kita sudah dibuka. Itu aja ya ceritanya sampai hari ini. Bye-bye adik-adik, see you, God bless you. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Sebelum memberi, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami supaya bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus selalu ya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirim ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kalian semua luar biasa, kalian semua jempolan. Adik-adik, sebentar lagi mungkin kita akan ibadah di Gajah Mada. Wah, kasih tepuk tangan dulu kepada Tuhan Yesus. Tapi tanggalnya tunggu ya. Nah, tapi buat Kiki Koko yang sudah umur 11 tahun, yang sudah Madia, yang sudah kelas 7, udah boleh tuh datang ke Gajah Mada jam 11 di ruang Mandarin. Kasih tahu Cici, kasih tahu Koko, kasih tahu Mama bahwa yang umur 11 tahun udah bisa datang ibadah onsite di Gajah Mada lantai 12A di ruang Mandarin. Oke? Sekarang kalian bangkit berdiri yuk. Kita mau terima berkat dari Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawa dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kalian semua yang percaya sama-sama bilang, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, sampai ketemu minggu depan.